فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu malam yang tenang, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di bawah langit Madinah yang cerah. Udara malam yang sejuk membalut suasana, sementara rembulan menggantung di langit seperti saksi atas segala kisah yang akan disampaikan. Para sahabat duduk melingkar, menyimak dengan penuh perhatian setiap ucapan yang keluar dari lisan mulia Rasulullah yang senantiasa membawa petunjuk dan kebenaran. Malam itu, Rasulullah hendak menceritakan sesuatu yang sangat penting, sebuah kabar besar yang akan menjadi harapan umat di masa mendatang. Dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan, Rasulullah mulai bersabda tentang seorang pemimpin yang akan datang di akhir zaman, yang dikenal dengan nama Al-Mahdi. Beliau mengatakan bahwa dunia akan berada dalam kekacauan, penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Manusia akan saling bermusuhan, harta menjadi berhala, dan agama hanya tinggal nama. Dalam keadaan seperti itu, Allah akan mengutus seorang laki-laki dari keturunannya, dari jalur anak cucu Fatimah, yang akan mengembalikan keadilan dan menegakkan kebenaran di muka bumi. Para sahabat mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, membayangkan masa depan yang penuh cobaan itu. Rasulullah melanjutkan penjelasannya. Ia berkata bahwa pemuda itu tidak akan pernah mengaku sebagai pemimpin sampai Allah sendiri yang menetapkannya dengan tanda-tanda dan kekuatan dari langit. Ia akan muncul ketika manusia telah berputus asa, ketika bumi telah penuh dengan kesengsaraan dan umat telah kehilangan arah. Rasulullah menggambarkan wajah Imam Mahdi sebagai seorang laki-laki yang bercahaya, dengan wajah cerah dan hati yang penuh iman. Ia akan dipenuhi kasih sayang, keberanian, dan keteguhan seperti datuknya, yaitu Nabi Muhammad. Ia tidak akan mengejar kekuasaan atau kemuliaan dunia, namun akan datang sebagai pembawa petunjuk dan pembela kebenaran. Ia akan membasmi segala bentuk kezaliman, menegakkan hukum Allah, dan membangun kembali peradaban yang berlandaskan keadilan dan kasih sayang. Sambil menatap wajah para sahabatnya satu persatu, Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi tidak akan berjalan sendiri. Ia akan ditemani oleh para pengikut yang setia, orang-orang pilihan yang hatinya penuh dengan keimanan. Mereka akan berdiri di belakangnya, menegakkan keadilan dan membebaskan umat manusia dari kegelapan. Bersama Imam Mahdi, mereka akan menghadapi berbagai musuh dari timur dan barat, dari kalangan manusia dan jin. Namun, tidak satu pun yang dapat mengalahkan mereka, karena pertolongan Allah senantiasa menyertai mereka. Imam Mahdi akan memerintah selama 7 atau 9 tahun, dan selama masa kepemimpinannya, bumi akan menampakkan keberkahannya. Tanah yang kering akan menjadi subur, langit akan menurunkan hujan dengan deras, dan manusia hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kelaparan, dan tidak ada lagi kezaliman. Orang-orang akan berbagi harta tanpa takut kekurangan, dan tidak ada satupun yang menolak sedekah, karena semua merasa cukup. Hukum Allah akan ditegakkan secara sempurna, dan Islam akan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Rasulullah menutup kisahnya dengan penuh harap bahwa siapapun di antara umatnya yang hidup di zaman itu
hendaknya bergabung bersama Imam Mahdi, mendukung perjuangannya, dan menjadi bagian dari pasukan kebenaran. Ia mengingatkan para sahabatnya dan juga generasi setelah mereka untuk senantiasa menjaga keimanan, bersabar, dan tidak putus harapan atas janji Allah. Karena kemenangan akan selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah di jalannya. Malam pun semakin larut dan para sahabat pulang ke rumah mereka dengan hati yang penuh harap dan iman yang semakin kuat. Kisah tentang Imam Mahdi itu terus mereka kenang, diwariskan kepada generasi demi generasi sebagai pesan dari Rasulullah tentang datangnya seorang pemimpin agung yang akan membawa dunia kembali kepada cahaya kebenaran. Beberapa hari setelah malam itu, para sahabat masih sering membicarakan kisah yang diceritakan oleh Rasulullah tentang pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi. Setiap kali mereka berkumpul, baik di masjid, di pasar, maupun di kebun-kebun kurma, kisah itu menjadi bahan perenungan dan pembicaraan. Ada yang bertanya-tanya tentang kapan tepatnya ia akan datang, dari mana ia akan muncul, dan bagaimana umat akan mengenalinya. Namun, Rasulullah telah menegaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman dan berhati jernih yang akan mengenali Imam Mahdi ketika saatnya tiba. Dalam majelis lainnya, Rasulullah kembali menjelaskan dengan lebih rinci. Ia menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari arah timur, dari sebuah negeri yang akan mengalami gejolak dan fitnah yang sangat besar. Ia tidak akan langsung dikenal oleh manusia. Bahkan, pada awal kemunculannya, banyak yang akan meragukannya, sebagian akan menolaknya, dan hanya sedikit yang membelanya. Namun seiring waktu, tanda-tanda kebenarannya akan tampak satu persatu. Di antara tanda-tanda itu adalah peristiwa yang mengguncang dunia, seperti suara dari langit yang menyerukan namanya, dan hilangnya kekuasaan para tiran yang menindas rakyat. Rasulullah menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan mengalami tekanan besar, bahkan ia akan dikejar dan diburu oleh para penguasa zalim. Ia akan bersembunyi untuk beberapa waktu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai akhirnya Allah memberi izin baginya untuk tampil dan menyatakan misinya secara terbuka. Ketika itu terjadi, banyak orang yang hatinya telah disiapkan oleh Allah akan datang dan berbayat kepadanya, menyatakan kesetiaan dan kesiapan untuk berjuang bersamanya. Dalam sebuah peristiwa penting, Imam Mahdi akan mendatangi Ka'bah di Mekah. Di sana, ia akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim oleh sekelompok orang pilihan yang terdiri dari ulama, pemuda-pemuda saleh, dan orang-orang yang mengerti tentang tanda-tanda zaman. Baiat itu akan menjadi awal dari kebangkitan besar. Dari sana, Imam Mahdi akan memulai gerakannya untuk menyatukan umat Islam, mengakhiri perpecahan, dan menumbangkan kekuasaan-kekuasaan zalim yang telah lama menindas manusia. Rasulullah juga menceritakan bahwa dalam perjuangannya, Imam Mahdi akan berhadapan dengan musuh-musuh besar. Salah satu di antaranya adalah bangsa dari arah barat yang dipenuhi keangkuhan dan kekuatan militer yang besar. Mereka akan menyerang umat Islam dengan kekuatan dahsyat, namun atas izin Allah, Imam Mahdi akan mengalahkan mereka dalam pertempuran besar yang disebut sebagai Malhamah Kubra, yaitu peperangan maha dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kemenangan tidak datang hanya dari kekuatan senjata. Rasulullah menekankan bahwa kemenangan Imam Mahdi dan pasukannya terjadi karena ketakwaan, kesabaran, dan pertolongan dari langit. Malaikat-malaikat akan turun membantu mereka, bumi akan tunduk di bawah kaki mereka, dan langit akan terbuka memberi keberkahan. Mereka tidak berperang untuk kekuasaan dunia, tetapi demi menegakkan kalimat Allah dan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Pada puncak misinya, Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam menyambut turunnya Nabi Isa
bin Maryam. Rasulullah menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus dan akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai bentuk pengakuan terhadap kepemimpinannya. Setelah itu, keduanya akan bersatu memimpin dunia dalam keadilan, menghancurkan Dajjal, dan membawa manusia kembali kepada tauhid sejati. Dalam akhir penjelasannya, Rasulullah menangis. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang mulia. Ia berkata bahwa masa-masa itu adalah masa paling berat, namun juga masa paling mulia. Berbahagialah orang-orang yang hidup pada zaman itu dan memilih berdiri di sisi Imam Mahdi. Mereka akan mendapatkan pahala besar setara dengan para syuhada, bahkan lebih. Tetapi celakalah orang yang menentangnya, karena mereka akan termasuk dalam barisan kebatilan. Para sahabat terdiam mendengar ucapan Rasulullah. Ada getaran di hati mereka, ada semangat yang menyala, dan ada harapan yang menggantung di langit malam. Kisah Imam Mahdi bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk menjaga iman, menegakkan kebenaran, dan menanti dengan penuh harap akan janji kemenangan yang pasti dari Allah. Setelah kisah tentang Imam Mahdi itu menyebar di kalangan para sahabat, mereka semakin giat dalam ibadah, memperkuat keimanan, dan memperdalam ilmu. Mereka sadar bahwa masa depan umat ini bukanlah perjalanan yang mudah. Akan ada ujian besar, cobaan yang berat, dan fitnah yang menyesatkan. Namun mereka juga percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan umat ini dalam kesesatan tanpa petunjuk. Maka, keberadaan Imam Mahdi menjadi cahaya harapan di tengah kabut zaman yang gelap. Rasulullah tidak hanya menyampaikan cerita itu sekali atau dua kali. Dalam banyak kesempatan, beliau kembali menyebutkan tentang Imam Mahdi. Dalam suasana perang, dalam khutbah, bahkan dalam majelis yang santai, beliau terus menekankan agar umatnya tidak lalai. Ia mengatakan bahwa di akhir zaman akan muncul banyak orang yang mengaku sebagai penyelamat, sebagai pembawa kebenaran, bahkan sebagai Imam Mahdi. Namun mereka hanyalah pembohong, penipu, dan pembawa fitnah. Maka Rasulullah berpesan agar umat selalu kembali kepada ilmu, kepada Al-Quran dan ajarannya, agar tidak tertipu oleh kilauan palsu. Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi bukanlah nabi, bukan pula seseorang yang membawa agama baru. Ia hanyalah pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah untuk menegakkan kembali agama Islam yang telah dilupakan dan dicampakkan oleh umatnya sendiri. Ia akan memerangi bid'ah, meluruskan ajaran, dan menghidupkan kembali sunnah yang telah ditinggalkan. Ia akan mempersatukan kembali umat yang telah tercerai-berai oleh sekat nasionalisme, politik, mazhab, dan kepentingan dunia. Di masa itu, kata Rasulullah, dunia tidak akan lagi menjadi tempat yang nyaman seperti yang dikenal oleh para sahabat. Teknologi akan berkembang, manusia akan menguasai berbagai macam ilmu, namun hati mereka akan jauh dari petunjuk Allah. Banyak yang pandai berbicara, namun sedikit yang jujur. Banyak yang berkuasa, namun tidak ada yang adil. Dalam kekacauan global itu, Imam Mahdi akan datang seperti hujan yang menyiram tanah yang kering. Ia akan menjadi penyambung antara langit dan bumi, antara harapan dan kenyataan. Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa perjuangan Imam Mahdi tidak hanya terbatas pada wilayah Arab, ia akan menembus batas-batas dunia. Umat Islam dari timur dan barat akan mendatanginya. Orang-orang dari Asia, Afrika, bahkan dari benua Eropa dan Amerika akan datang untuk bergabung dalam pasukan kebenaran. Mereka bukan hanya kaum lelaki, tetapi juga para perempuan, anak-anak muda, bahkan orang-orang tua yang tak sanggup lagi mengangkat pedang, namun hatinya penuh cinta dan kesetiaan kepada Imam Mahdi. Rasulullah mengingatkan bahwa ketika Imam Mahdi memimpin, akan ada keadilan
yang belum pernah dirasakan manusia selama berabad-abad. Seorang perempuan akan bisa berjalan sendiri dari Yaman ke Syam tanpa rasa takut karena dunia telah berada dalam kendali keadilan. Tidak akan ada lagi riba, penindasan, penjarahan, atau politik kotor. Semua pemimpin yang korup akan dijatuhkan. Kekayaan akan dibagikan dengan adil. Tidak ada lagi orang miskin yang mengulurkan tangan meminta, karena semua orang telah diberi haknya secara sempurna. Namun, Rasulullah juga menjelaskan bahwa masa keemasan ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Dunia tetaplah tempat ujian. Setelah Imam Mahdi menjalankan misinya dan wafat, akan kembali muncul gelombang ujian dan fitnah yang lebih besar. Maka Rasulullah menganjurkan agar umat selalu siap menjaga keimanan dan tetap berpegang pada tali Allah. Karena musuh-musuh kebenaran tidak pernah tidur. Mereka akan selalu mencoba merusak, menggoda, dan menghancurkan dari dalam. Di akhir kisahnya, Rasulullah menatap para sahabat dengan mata yang dalam dan penuh makna. Ia berkata bahwa meskipun mereka tidak akan menjumpai Imam Mahdi secara langsung, tetapi mereka tetap memiliki peran dalam perjuangannya. Doa mereka, ajaran mereka, pendidikan kepada anak-anak mereka, dan kesetiaan mereka kepada Islam akan menjadi pondasi yang menguatkan generasi masa depan dalam menyambut dan mendukung Imam Mahdi. Maka malam itu, langit Madinah seakan menyimpan satu rahasia besar, bahwa akan datang suatu masa di mana dunia yang gelap kembali diterangi cahaya kebenaran. Cahaya itu akan datang bersama seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah yang membawa keadilan seperti hujan di musim kemarau, yang menghapuskan kezaliman seperti mentari menghapus kabut pagi. Dan mereka yang setia menanti dan tetap berada di jalan kebenaran akan menjadi bagian dari kisah agung itu, kisah kebangkitan umat, kemenangan Islam, dan terpenuhinya janji Allah. Setelah Rasulullah menutup kisahnya tentang Imam Mahdi, suasana majelis menjadi hening. Para sahabat larut dalam keheningan yang khusyuk, seakan mereka telah menyaksikan peristiwa itu sendiri. Bayangan tentang masa depan yang penuh ujian, namun juga penuh cahaya itu melekat dalam benak mereka. Tidak sedikit dari mereka yang meneteskan air mata, bukan karena takut akan masa depan, tetapi karena harapan yang begitu besar bahwa umat ini tidak akan pernah dibiarkan dalam kegelapan tanpa petunjuk. Beberapa hari kemudian, salah seorang sahabat mendekati Rasulullah dan bertanya dengan penuh kerinduan, "Wahai Rasulullah, bagaimana agar kami atau keturunan kami dapat menjadi bagian dari pasukan Imam Mahdi? Apakah ada amal tertentu yang dapat kami lakukan agar Allah memilih kami untuk mendukungnya?" Rasulullah menatap sahabat itu dengan penuh kasih sayang. Beliau berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi bukanlah orang-orang yang hanya kuat jasadnya, tetapi kuat keimanannya." Mereka adalah orang-orang yang sabar, ikhlas, zuhud terhadap dunia, dan hatinya hanya berharap kepada Allah. Mereka tidak mencari dunia, tidak menginginkan kedudukan, dan tidak mengeluh dalam kesempitan. Allah akan memilih mereka dari tengah-tengah umat ini, bahkan dari kalangan yang tidak dikenal manusia, tetapi dikenal oleh langit. Kemudian Rasulullah menganjurkan agar umat senantiasa memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, menegakkan salat malam, dan menjaga lisan serta hati dari dosa. Karena orang-orang yang akan menjadi bagian dari barisan Imam Mahdi adalah mereka yang telah membiasakan diri hidup dalam ketaatan dan menjauhi maksiat, walaupun hidup dalam zaman yang penuh kemaksiatan. Rasulullah juga memperingatkan bahwa fitnah akhir zaman akan begitu hebat hingga seseorang bisa menjadi mukmin di pagi hari dan menjadi kafir di sore hari. Maka, kekuatan keimanan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tetapi hasil dari kesungguhan, doa, dan amal yang konsisten. Oleh sebab itu, beliau berpesan
agar umat memperbanyak doa, agar dijadikan bagian dari golongan yang diberi hidayah dan kekuatan iman hingga akhir hayat. Rasulullah pun menceritakan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada tanda-tanda besar yang menggetarkan bumi. Gempa bumi akan sering terjadi, langit akan menampakkan tanda-tanda aneh, dan manusia akan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Banyak penguasa akan saling berperang, darah akan tumpah di mana-mana, dan keamanan akan hilang dari berbagai negeri. Dunia seolah berada di ambang kehancuran. Namun, justru dari kondisi itu, Allah akan menurunkan pertolongannya dengan menghadirkan seorang pemimpin yang selama ini disembunyikan dari pandangan dunia. Rasulullah menyebut bahwa saat Imam Mahdi muncul, ia tidak datang dengan kendaraan mewah atau pasukan besar. Ia datang dengan kesederhanaan, dengan wajah jernih dan hati yang penuh kasih sayang. Ia tidak akan dikenal oleh manusia karena hartanya, tetapi karena akhlaknya. Ia tidak akan terkenal karena media, tetapi karena kedalaman ilmunya dan kekuatan imannya. Para ulama sejati akan mengenalnya, dan hati-hati orang beriman akan tertarik kepadanya sebagaimana besi tertarik kepada magnet. Saat itu, dunia akan menyaksikan perubahan besar. Kota-kota yang dulu penuh dengan maksiat akan menjadi pusat dakwah dan ilmu. Tempat-tempat yang dulu dijauhi oleh para pencari kebenaran akan menjadi benteng-benteng iman. Umat Islam akan bersatu di bawah satu kepemimpinan, bukan karena paksaan, tetapi karena cinta. Cinta kepada kebenaran, cinta kepada keadilan, dan cinta kepada pemimpin yang membawa mereka mendekat kepada Allah. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, bumi akan merasakan kembali berkah yang pernah hilang. Tanaman tumbuh subur, binatang hidup tenang, dan langit menurunkan hujan tepat pada waktunya. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi penindasan. Harta kekayaan akan dibagi secara adil, dan tidak akan ada satupun orang yang merasa tertinggal. Orang-orang akan berlomba-lomba dalam amal saleh, dan kehidupan akan kembali seperti masa awal Islam, ketika kebenaran menjadi pedoman dan ukhuwah menjadi pengikat. Namun, Rasulullah juga mengingatkan bahwa kebangkitan ini bukan akhir dari segalanya. Karena setelah itu, ujian yang lebih berat akan datang. Dajjal akan muncul, membawa fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Tapi Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam menghadapi ujian ini. Sebab, di saat-saat itu, Allah akan menurunkan Nabi Isa bin Maryam yang akan berdiri di samping Imam Mahdi dan menguatkan barisan kaum mukminin. Keduanya akan bergandengan tangan memimpin umat ini dalam pertempuran akhir melawan kebatilan. Kisah ini bukan sekadar narasi masa depan, tetapi wasiat dan peringatan dari Rasulullah kepada umatnya, agar tidak tertipu oleh dunia, agar tidak terlena oleh kesenangan yang fana, dan agar selalu siap menjadi bagian dari kebangkitan kebenaran. Demikianlah kisah agung yang dituturkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Sebuah kisah yang mengandung harapan sekaligus peringatan. Kisah tentang seorang pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi, yang akan menegakkan keadilan, membersihkan bumi dari kezaliman, dan menghidupkan kembali cahaya Islam di tengah gelapnya dunia. Setelah kisah tentang Imam Mahdi disampaikan secara berulang oleh Rasulullah, pesan itu seolah tertanam dalam hati para sahabat seperti ukiran yang tidak lekang oleh waktu. Mereka menyampaikannya kepada generasi berikutnya dengan penuh keyakinan dan kesungguhan sebagai amanah yang harus dijaga. Dari lisan ke lisan, dari hati ke hati, kisah itu terus hidup, melintasi zaman, menyusup ke setiap relung hati kaum muslimin yang rindu akan tegaknya keadilan dan kebenaran. Rasulullah suatu ketika bersabda dalam majelis yang khusyuk, akan datang suatu masa di mana dunia diliputi oleh kezaliman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa itu, manusia kehilangan rasa malu, para pemimpin menjadi pengkhianat, dan harta dijadikan Tuhan.
ulama dibungkam, dan agama dijadikan komoditas. Namun di tengah kegelapan itu akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku. Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Ucapan ini membuat para sahabat tersentak. Bagaimana bisa Allah memperbaiki seseorang dalam satu malam? Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi sebelum kemunculannya bukanlah seseorang yang dikenal oleh dunia sebagai pemimpin. Ia adalah orang yang hidup dalam kesederhanaan, menjauh dari panggung kekuasaan dan popularitas. Ia tidak mengejar jabatan, tidak memburu kekayaan. Namun dalam satu malam, Allah akan membukakan hatinya, memberinya pemahaman yang dalam, kekuatan ruhiyah, dan keberanian untuk tampil memimpin umat. Saat itulah ia akan menyadari tugas sucinya. Rasulullah juga menceritakan bahwa ketika Imam Mahdi muncul dan dibayat di Ka'bah, akan terjadi peristiwa besar. Sebuah pasukan dari wilayah Syam akan dikirim oleh para penguasa zalim untuk mengejar dan membunuhnya. Namun ketika pasukan itu mendekati Mekah dan sampai di padang pasir antara Mekah dan Madinah, bumi akan menelan mereka sebagai tanda dari Allah bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin yang benar. Kejadian ini disebut Rasulullah sebagai Khasf al-Baida, yaitu tertelanya pasukan di padang pasir, dan menjadi salah satu tanda besar yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Berita tentang peristiwa itu akan menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang yang sebelumnya ragu, kini mulai mencari kebenaran. Mereka datang dari berbagai negeri, baik dari kalangan awam maupun ulama, untuk bertemu dengan Imam Mahdi dan menyatakan kesetiaan mereka. Imam Mahdi tidak hanya menerima mereka, tetapi juga mempersatukan mereka dalam misi suci, membebaskan dunia dari penindasan dan mengembalikan umat kepada jalan yang diridai Allah. Rasulullah juga menggambarkan bahwa Imam Mahdi akan membentuk pemerintahan Islam yang adil. Ia akan menghapuskan sistem riba, menegakkan hukum Allah dengan bijaksana, dan tidak ada satupun keputusan yang ia ambil kecuali berdasarkan wahyu dan petunjuk Allah. Dalam masanya, setiap kota akan menjadi tempat ilmu. Setiap rumah akan dihuni oleh keluarga yang saling mencintai karena Allah, dan setiap jiwa akan merasa tentram karena keadilan merata. Tidak akan ada lagi penguasa yang menindas rakyat. Tidak akan ada lagi ketakutan untuk menegakkan kebenaran. Para pemuda akan bangkit dengan semangat jihad yang benar, bukan karena kebencian, tetapi karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Perempuan akan dihormati, anak-anak akan dididik dengan nilai-nilai tauhid, dan orang tua akan dimuliakan. Dunia seakan kembali merasakan kehidupan seperti masa keemasan para sahabat dahulu. Namun, perjuangan Imam Mahdi bukan tanpa tantangan. Setelah menaklukkan kezaliman di timur dan barat, ia akan mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi fitnah terbesar umat manusia, munculnya Dajjal. Rasulullah bersabda bahwa Dajjal adalah makhluk yang sangat berbahaya. Ia tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga tipu daya yang mampu mengelabui akal dan iman manusia. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, menunjukkan berbagai keajaiban, dan banyak manusia akan tertipu olehnya. Ketika Dajjal mulai menyebarkan fitnahnya, Imam Mahdi akan mengatur strategi dan memperkuat barisan kaum beriman. Ia tidak akan gentar karena ia tahu bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Dalam kondisi paling genting, ketika umat Islam berada dalam kepungan Dajjal dan keputusasaan mulai menyelimuti, maka langit akan terbuka dan Nabi Isa bin Maryam akan turun dari langit dengan pakaian berwarna putih dan rambut basah seolah baru keluar dari mandi. Nabi Isa akan turun di sisi menara putih di Damaskus, dan setelah bertemu Imam Mahdi, ia akan menyatakan bahwa ia bukan datang untuk membawa agama baru, tetapi untuk meneguhkan Islam. Ia akan menolak memimpin sholat dan meminta Imam Mahdi untuk menjadi imam. Inilah bentuk pengakuan bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin umat Islam, meskipun Nabi Isa adalah seorang nabi. Peristiwa ini akan mengguncang dunia
dan menjadi momen bersejarah bagi seluruh umat manusia. Bersama-sama, Imam Mahdi dan Nabi Isa akan memimpin perlawanan besar melawan Dajjal. Dalam sebuah peperangan yang dahsyat di wilayah Syam, Dajjal akhirnya akan terbunuh oleh Nabi Isa. Dengan kematian Dajjal, fitnah terbesar akan berakhir dan masa damai yang sesungguhnya akan dimulai. Islam akan menjadi satu-satunya agama di bumi. Salib akan dihancurkan, babi akan dihapuskan dari bumi, dan semua manusia akan kembali menyembah hanya kepada Allah. Inilah fase kejayaan umat Islam yang dijanjikan. Namun, semua ini dimulai dari satu titik, kemunculan Imam Mahdi, sang pemimpin akhir zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah.